Ada beberapa permasalahan yang terkait, ya, di antaranya dijelaskan oleh para ulama, kalau kita bertamu ke rumah orang atau kita diundang acara, kita disuguhkan makanan, makanan. Iya. Kata ulama menjelaskan, ketika kita datang bertamu atau di dalam satu acara apapun, entah resepsi pernikahan kah, entah sunatan kah, entah tasmiyahan, termasuk majelis ada makan nanti kan, ketika kita disuguhkan makanan, ya, kita itu hanya diperbolehkan untuk makan di tempat, kita hanya diperbolehkan untuk makan apa yang dihidangkan saja. Dalam artian, tamu itu memiliki barang yang diberikan atau yang disuguhkan kalau makanan itu sudah masuk ke dalam mulutnya. Artinya barang-barang yang masih di piring, makanan yang masih di piring itu bukan punya kita. Makanya kita kalau datang ke acara orang tidak boleh main-main masuk kresek tuh. Ya kan, kadang-kadang begitu. Iya. Datang undangan sudah siap kresek banyak nih. Apalagi musim arba'in, maulid arba'in ya, banyak sisa biasanya. Sudah siap kresek. Dan liatin kue-kue ini bakal lepas semua nih. Iya, Habibnya noleh ke kiri, noleh ke sini, oh hilang sudah kuenya. Cepat sudah siap kreseknya. Nah, jadi kata ulama, yang disuguhkan saat kita bertamu, baik dalam bertamu dalam rangka kita silaturahim atau acara, itu tidak boleh kita bawa pulang. Karena itu bukan milik kita. Milik kita itu yang sudah masuk mulut, kita ngambil masuk mulut, nah itu punya kita itu. Yang masih di luar mulut, walaupun sudah di tangan kita, ini belum milik kita, maka tidak boleh kita bawa. Artinya kalau kita bawa pakai kresek, punya siapa itu? Kita bawa barang orang namanya, kecuali memang tuan rumah ngizinin, ya sudah bawa aja kata tuan rumah ya. Kecuali juga misalkan sebelum dia masuk kresek ngomong sama tuan rumahnya, saya bawa ya. Kecuali juga misalkan sudah berjalan adat, memang ada pengecualian. Rata-rata kita di Indonesia ini pengecualian semua kayaknya ini ya. Karena sudah jadi adat. Kadang-kadang kan ada acara-acara itu yang memang kita diundang nggak makan tempat, dikresekin memang tuh, nggak ada besek-beseknya ya. Nah, itu memang khusus bawa pulang, nggak masalah. Tapi kalau yang disuguhkan di tempat, sebelum ada kode-kode dari tuan rumah boleh bawa, jangan main bawa, ya kan? Kecuali tuan rumah sudah ngasih izin misalkan ya, atau minimal kita ngomong lah. Tapi kan umumnya memang kadang-kadang umumnya orang kan tidak permasalahkan hal itu. Tapi untuk jaga diri, hati-hati ya. Lebih baik kita ngomong, atau sudah ada kalimat dari orang rumah, ya bawain aja, bawa aja. Maka kalau kita misalkan tidak ada kalimat, apalagi tuan rumah kadang-kadang kan nyiapin untuk yang datang aja, atau pas-pasan, tamu yang lain belum datang, kita main bungkus-bungkusin. Akhirnya tamu yang belakang nggak dapat, akhirnya ngedumel tuan rumah tuh, ya kan, sangkal di hati, haram akhirnya kita makannya. Nah, kecuali tadi yang saya katakan, kalau emang sudah dikresekin, kita datang ke acara, memang kadang sudah dibesek itu ya, makanan sudah masuk di kresek-kresek itu, ya kan, tinggal piring-piring tuh kue-kuenya aja kadang. Nah, itu yang pertama, permasalahan yang terkait yang sering terjadi ya. Yang kedua, yang sering terjadi juga dikatakan la yajuz qabul ma yu'ta bil haya. Tidak boleh kita menerima pemberian orang yang mana orang itu memberi kita atas dasar malu. Atas dasar malu. Nah, begini contohnya. Ini saya kasih contoh ya. Contohnya, kita tahu orang ini kan umumnya manusia itu kadang-kadang kalau kita minta susah. Tapi kalau depan orang kita minta, dia kadang malu nggak ngasih. Paham maksudnya? Nah, jadi kita setting sengaja nih, kalau minta datang ke rumahnya nggak bakal dikasih nih. Tapi kalau lagi dia ngumpul sama teman-temannya, kita minta depan orang, depan teman-temannya, dia malu nggak ngasih, takut dibilang pelit nanti. Sehingga kita tembak dia depan orang, tolong bantu saya gini, depan-depan orang. Iya. Akhirnya yang mau ngasih ini karena malu nggak ngasih, takut jadi omongan, dia kasih akhirnya. Ya sudah, kamu butuh berapa ini, saya kasih. Dikasih. Iya, apa hukum kita menerima duit tadi? Haram kata ulama. Hukumnya haram. Kenapa haram? Fal akhdhu bil haya kal akhdhi bis sayf. Orang yang melakukan transaksi seperti ini, sengaja dia bikin malu orang biar ngasih,
itu seperti menerima pedang, kata ulama. Seperti menerima pedang, akan melukai diri sendiri, akan melukai diri sendiri, dan itu hukumnya haram. Tidak boleh kita demikian ya. Kalau kita mau minta sesuatu sama orang, minta ngomong baik-baik. Tidak perlu kita bikin malu orang depan orang lain sehingga dia mau ngasih kita, nggak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sengaja berpenampilan sesuatu sehingga orang ngasih kesian sama kita, padahal penampilan yang kita gunakan ini tidak sesuai dengan sifat yang kita miliki. Iya, apa contohnya? Contohnya penampilannya pura-pura miskin, PPM, pura-pura miskin. Padahal duit ada, mampulah bahasanya. Pura-pura miskin biar apa? Biar orang kesian sama dia, biar orang kesian. Oh, mukanya sedih terus setiap ketemu, kalau cerita ngeluh terus bawaannya. Contoh aja, jangan tersinggung kalau ada ya. Ini contoh aja, bawaannya sedih terus, ya kan? Harapannya kenapa dia menampakkan hal seperti itu? Biar kita kesian, kita ngasih sama dia, padahal sebetulnya dia nggak kayak gitu, pura-pura aja. Apa hukumnya? Haram. Kita ngasih, kita sah-sah aja ngasih, tapi dia menampakkan kepura-puraannya biar dikasihani orang, hukumnya haram. Ini contoh saja saya katakan. Kita mau dengan gaya apapun hukumnya tidak boleh, itu kan namanya nipu. Bahkan dicontohkan oleh para ulama, orang kadang-kadang berpakaian bersetelan dengan seperti orang soleh, pakaiannya luar biasa, Masya Allah ya, pakaian-pakaian orang soleh misalkan, atau pakaian ustadz, pakaian kiai, ya kan, pakai bolang besar misalkan, padahal tidak punya ilmu. Contoh saja, apa tujuannya? Biar dimuliakan orang. Apa tujuannya? Biar pas ada yang ceramah dia dapat amplop juga, misalkan contoh, ya kan. Nah, kadang-kadang menampakkan penampilan seperti itu biar mendapatkan penghormatan, atau biar diberikan hibah atau hadiah atau sedekah atau apapun. Apa hukum menerimanya? Dengan dia menampakkan hal yang seperti itu, hukumnya haram. Kenapa? Karena ada unsur penipuan. Ya kan, dia nipu orang dengan setelan, dengan pakaian. Makanya saya katakan kemiskinan, kesolehan itu kan cuma contoh saja. Apapun caranya, ketika dia berpura-pura agar dikasih orang, kepura-puraan kita itu kan nipu namanya. Sehingga kita haram menerima apa yang diberikan oleh orang. Jelas? Nah, itu hukum-hukum yang terkait dengan hibah yang banyak terjadi ya.